hanya Yesus yang memberikan kepastian dan ketegasan, kewibawaan untuk menyatakan kepada manusia, aku jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain ragu-ragu, saudara. Bahkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama pun tidak memberikan pernyataan itu. Tetapi mereka hanya melakukan tugas. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar, yang akan datang menghakimi dunia. Ya. Banyak orang yang percaya bahwa dia diangkat ke langit. Memang benar kata Alkitab, dia terangkat ke surga, saudara. Bukan hanya ke langit, tetapi Alkitab berkata dia terangkat ke surga, karena dia berasal dari surga, karena dia adalah Tuhan. Saudara, saya lihat pernyataan seseorang ya, saya tidak tahu siapa namanya. Sepertinya dia adalah seorang saudara ya. Saudara lihat di layar. Dia mengatakan bahwa yang disalib itu, saudara, bukanlah Yesus dalam iman kita ya. Jadi yang diserupakan katanya. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, ya, berarti stuntman dong ya, istilah sekarang ya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara seiman, mungkin ada melihat pernyataan itu dan jangan sampai saudara bertanya-tanya sehingga tersesat. Sebelum saya menjelaskan bahwa kita harus tahu bahwa Alkitab ditulis khususnya Perjanjian Baru, ya, itu sekitar di bawah tahun 100 ya, Masehi. Dan Alkitab ini memang kalau ada banyak yang mengatakan bahwa sudah tidak asli, ya tunjukkan dong mana yang asli kan. Yang ngomong harus menunjukkan yang asli ya. Karena ini kita sudah pegang beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun saudara ya. Jadi mana bisa sebuah kitab yang terdahulu kemudian berkembang sebuah cerita yang keluar dari cerita yang sebenarnya. Sekali lagi, ketika ada orang yang menuduh ya tidak asli, tunjukkan yang aslinya ya. Itu logika sederhana saudara. Nah, apakah benar bahwa Tuhan Yesus digantikan, ada stuntman atau ada peran pengganti ya? Di dalam Alkitab saudara tidak pernah menceritakan bahwa ada peran pengganti ya. Semua dicatat di dalam Perjanjian Baru itu adalah sebuah kisah yang nyata, yang real. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada cerita yang berkembang di luar sana, ya kita harus kembali ke cerita aslinya, jauh sebelumnya saudara. Itu adalah faktanya. Kita harus mengacu kepada sumber yang asli, artinya yang terdahulu, Alkitab yang terdahulu. Kalau ada yang menjelaskan setelahnya, itu kan muncul ya abad-abad ke-7 lah saudara ya. Dan bisa juga sekarang saya membuat satu cerita sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Orang itu saudara bisa mengarang atau bisa menyesatkan, khususnya dari Alkitab, cerita Alkitab, karena beberapa faktor. Karena dia tidak mengetahui cerita yang sebenarnya, tidak membaca Alkitab yang sebenarnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya bisa karena orang itu ingin sengaja memutarbalikkan karena ada kepentingan. Bisa karena sakit hati saudara, kepahitan. Itu adalah namanya penyesat. Tetapi apapun yang terjadi, karena itu Alkitab berkata, karena itu janganlah kamu BO, tetapi usahakan supaya mengerti kehendak Elohim. Mau saudara tidak tahu ceritanya, usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Apalagi saudara ingin menyamarkan, bahkan menyesatkan dan memutarbalikkan, itu jauh lebih parah. Penghukuman yang akan diterima oleh orang-orang seperti ini pasti sangat berat. Itu kata Alkitab. Karena itu kita harus menyadari ya. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Matius 28 ayat 11, di sana DUSTA, Mahkamah Agama. Jadi sejak semula saudara ya, Mahkamah Agama sendiri itu sudah berdus toy,
Untuk apa, saudara? Untuk merekayasa bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi yang sebenarnya, dia meninggoy dan dia bangkit untuk menebus dosa saudara. Dan berkembang sampai sekarang. Itu sebabnya ada banyak juga orang yang tidak percaya. Tetapi saya herannya, saudara, ada banyak yang percaya bahwa dia terangkat ke langit, tetapi tidak percaya kisah-kisah sebelumnya. Jadi ini menurut saya samar-samar, saudara. Tidak mengetahui kisah yang sebenarnya. Kisah sebenarnya seperti apa? Yesus datang sebagai manusia dengan tujuan misi penyelamatan. Konsep penyelamatan inilah yang tidak dimengerti oleh orang di luar sana. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang meninggoy, dia akan diselamatkan. Jadi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan untuk suatu cerita-cerita lalu gagah-gagahan dengan nabi-nabi lain. Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak akan pernah terpengaruh misi Tuhan Yesus. Tetap menyelamatkan umat manusia. Mau saudara percaya atau tidak percaya, dia tetap penyelamat. Dan saya percaya dan terlalu percaya ketika Setoin mendengar tentang kebangkitan Yesus, kupingnya panas, saudaraku. Karena memang tidak ingin ketika manusia itu diselamatkan. Tetapi saya percaya dan berdoa setiap saudara yang percaya dengan apa yang ditulis dalam Alkitab tentang kedatangan Yesus sebagai manusia untuk misi penyelamatan, dan saudara percaya kepada dia, saudara akan menerima hidup yang kekal. Hanya Yesus yang memberikan kepastian dan ketegasan, kewibawaan untuk menyatakan kepada manusia, aku jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain ragu-ragu, saudara. Bahkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama pun tidak memberikan pernyataan itu. Tetapi mereka hanya melakukan tugas yang disampaikan Elohim kepada mereka yang harus dilakukan, saudara, pada saat itu. Tetapi hanya Yesuslah penyelamat umat manusia. Dia tidak digantikan, saudara. Itu samar-samar ceritanya. Itu tidak benar. Ini iman Kristen. Ya, Alkitab ditulis di bawah 100 tahun. Dan secara logika tidak mungkin buku yang lahir setelahnya itu jauh lebih mengetahui kisah daripada yang aslinya, saudaraku. Itu logika. Biar apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara seiman, supaya meluruskan penyesatan-penyesatan di media sosial di zaman akhir ini. Kita tahu bahwa penyesatan itu akan semakin berkembang, tetapi kita harus tetap percaya kepada Kristus. Silakan saudara share video-video ini untuk menolong dan memberkati, menguatkan saudara kita di luar sana. Tuhan Yesus memberkati.